Assalamualaikum. Hari ini kita melanjutkan materi pembangkit 1. Kita akan membahas tentang PLTG gitu ya. Di sini PLT gas gitu ya. Yang kita bahas menggunakan prinsip yang kita sebut Joule cycle gitu ya. Joule cycle. Atau ada yang juga menyebutnya siklus tekanan konstan gitu ya. Atau yang sering orang menyebutnya yaitu adalah Brayton cycle. Ini yang paling populer. Nah, di sini pembahasan PLTG di sini dia menggunakan pembahasan ideal gas gitu ya. Jadi sebetulnya beberapa manufaktur itu punya persyaratan jenis gasnya, terus kemudian kualitas gasnya gitu ya. Tapi di sini kita melihatnya sebagai ideal gas gitu ya, yang biasanya digunakan untuk gas turbine engine gitu ya, atau aircraft engine. Nah, nanti ada perbedaannya, nanti dijelaskan di belakang untuk gas turbine engine dan aircraft engine seperti apa. Nah, untuk pembahasan konfigurasinya gitu ya, di sini terdapat yang namanya simple open cycle gitu ya. Jadi untuk open cycle pada siklus Brayton ini gitu, memiliki yang pertama adalah kompresor gitu ya. Ada inlet dulu, tapi dia biasanya langsung dimasukkan ke kompresor gitu. Di sini adalah atmosfer udara masuk. Nah, di kompresor sini gitu ya, itu dia biasanya memiliki satu shaft terhadap turbin gitu ya. Jadi shaftnya sama dengan turbin gitu. Nah, keluaran dari kompresor itu akan masuk ke combustion chamber gitu ya. Nah, di combustion inilah yang nanti dia akan diberikan fuel, gas fuel gitu ya, fuel gas yang nanti akan terbakar beserta udara yang reaksinya itu nanti digunakan untuk memutar turbin, dan dari turbin inilah gitu ya, ini combustion gitu ya, dan dari turbin inilah yang nanti dia akan memutar generator gitu. Nah, di sini keluaran dari kompresor tentu saja adalah udara terkompresi. Kita sebutkan ini prosesnya ada di sini, dan udara panasnya inilah yang nanti akan menggerakkan turbin gas. Dan setelah dia temperatur dan pressure berkurang gitu ya, dia akan dikeluarkan melalui exhaust. Gitu. Nah, untuk prosesnya ini sendiri dia memiliki beberapa tahap gitu ya. Yang di sini adalah tadi kompresor tempat udara masuk dari inlet itu proses 1, terus kemudian udara yang terkompresi itu adalah proses 2,
udara panas yang nanti akan disalurkan ke turbin itu adalah proses 3, dan udara yang dikeluarkan setelah di generator itu adalah proses 4 gitu ya. Dan tadi dituliskan masing-masing. C ini adalah kompresor, mengkompresi udara. Terus CO ini adalah combustion chamber, tempat pembakaran udaranya beserta fuel gasnya. Terus kemudian T ini adalah turbin, dan G ini adalah generator yang diputar menggunakan satu shaft bersama turbin. Nah, jadi ini combustion chamber ini udara beserta fuel gas gitu ya. Nah, prinsip sederhana di sini gitu ya, digambarkan menggunakan siklus Brayton gitu ya. Jadi dari gambar diagram TS gitu yang kemarin kita tunjukkan juga menggunakan kubah uap, ini sama, dia letaknya ada di atas kubah uap. Jadi karena dia bentuknya sudah fully steam gas gitu ya, jadi dia letaknya ada di atas, bukan di water lagi gitu ya. Nanti akan kita lihat saat membahas PLTGU gitu ya. PLTGU gas uap dia akan istilahnya punya letak gas dan uap itu bersamaan gitu ya. Nah, di sini kita punya jalur dari kompresor ke combustion gitu ya. Itu adalah proses 1 gitu. Terus kemudian di sini udaranya naik gitu ya. Temperaturnya gitu. Nah, di proses 1 ini gitu ya, dari proses 1 ke proses 2 untuk mengompresi itu tentu saja dia ada kenaikan suhu juga gitu ya. Tapi untuk entropinya tidak berubah, masih belum berubah. Nah, baru kemudian dari sini kita proses pembakaran dari 2 ke 3 menggunakan combustion chamber gitu ya. Itu temperaturnya gitu ya, itu juga meningkat gitu ya. Di sini ada T1, T2, di sini T3 gitu ya. Nah, baru kemudian di combustion chamber itu nanti akan masuk ke turbin. Nah, dari turbin ini gitu ya, temperaturnya menurun gitu ya, tapi dia entropinya tidak berubah gitu ya. Dan kemudian proses selanjutnya yaitu dari dibuang exhaust gitu ya, klub terbuka. Nah, ini balik lagi ke mengambil udara yang ada di atmosfer gitu ya. Nah, kalau misalnya di feedback-kan gitu ya, maka dia akan posisinya loop tertutup seperti ini. Ini adalah T4 gitu. Nah, di sini kita punya entropi dari sistem ini yaitu S1 sama dengan S2 dan S3 sama dengan S4, entropinya sama nilainya. Nah, di sistem ini gitu ya, di sistem ini kita akan memiliki ya tadi proses 1 di kompresor, proses 2 di proses 1 di inlet gitu ya, proses 2 setelah masuk ke kompresor, terus dari proses 3 setelah keluar dari combustion, proses 4 ini keluar dari turbin gitu ya. Dia arahnya ke sana. Nah, sistem ini gitu ya, sistem ini dia memiliki karakteristik menghasilkan dan mengeluarkan energi gitu ya. Jadi menghasilkan dan keluaran energi yang ditunjukkan di sini
yaitu di sini luas area yang ada di sini, lebar area yang ada di sini ini adalah key addition gitu ya, atau QA gitu ya, saya tuliskan di sini, yaitu adalah penambahan kalor. Gitu. Artinya saat masuk dari kompresor ke chamber itu dia perlu pembakaran. Nah, pembakaran di sini dari fuel gas itu adalah penambahan kalor. Oh ya, kita lihat dulu di sini yaitu adalah WC. WC di sini ini adalah energi yang diperlukan untuk mengkompresi, gitu ya. Energi untuk compression. Gitu. Besarnya WC sekian. Nah, energi WC ini sebanding dengan energi yang digunakan untuk memutar turbin, yaitu adalah WE. Itu WE ini adalah energi untuk ekspansi di turbin, gitu ya, ekspansi. Nah, keluaran panas yang dihasilkan oleh ini dibuang melalui udara, di sini mengeluarkan yaitu QR, yaitu adalah kalor yang dibuang, rejection, gitu ya. Ini addition, gitu. Nah, dari sini, gitu ya, kita juga bisa menggambarkan jenis proses ini, gitu ya. Proses ini itu menjadi diagram PV, gitu ya, diagram PV. Diagram PV di sini dia menggunakan prinsip yang sama. Jadi kalau tadi melihat dari sisi temperatur dan entropinya, di sini kita melihat dari sisi tekanan dan volume, gitu ya, yang volume. Nah, proses 1 gitu ya, proses 1 saat dia dari kompresor ke combustion itu memiliki tekanan yang naik gitu ya, tapi volumenya menurun karena dikompres gitu ya. Nah, karena dikompres. Nah, kemudian dari pembakaran combustion ke turbin itu tekanannya konstan, gitu ya. Tekanan tetap, ini juga sama di sini. Kondisi yang ada di sini ini adalah P konstan. Di sini juga sama, P konstan, gitu ya. Ditunjukkan oleh diagram PS yang ada di sini, gitu. Nah, baru dia nanti prosesnya akan di exhaust di sini, gitu ya, ekspansi dari turbin, gitu. Baru kemudian dia dibuang dengan tekanan yang sama dengan atmosfer, gitu ya. Nah, prinsip yang digunakan di sini, gitu ya, itu juga sama dengan prinsip yang ada di sana tadi, yang di diagram TS, yaitu adalah proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4, gitu ya. Dan di sini kita juga punya bagian-bagian yang tadi di sini WC, gitu ya, energi yang digunakan untuk kompresi, gitu. Terus kemudian key addition di sini, terus W expansion, dan ini adalah key rejection untuk nilai tekanan dan pressure yang ada di sini. Itu Anda bisa lihat di sini ya, di diagram PV ini, gitu ya. Nah, bagian-bagian dari sistem ini, gitu ya, proses 1, 2, gitu ya. Kedua, karena dia dilakukan kompresi, makanya namanya adalah isentropic
compression atau reversible adiabatic ya, berlawanan arah dari sana ya, adiabatic volume. Gitu. Nah, kemudian dari proses 2 dan 3, ini kita sebut prosesnya yaitu adalah constant pressure dengan penambahan panas gitu ya. Ini atau ya, isentropic compression atau reversible adiabatic dengan constant pressure heat addition. Sedangkan proses 3, 4 gitu ya, yaitu sama reversible adiabatic gitu ya, tapi dia isentropiknya bukan kompresi tapi expansion, yaitu pelepasan energi gitu ya. Untuk secara PV-nya sama, yaitu adalah reversible adiabatic gitu ya, berbanding terbalik antara PV-nya gitu. Sedangkan proses yang keempat, ya ini proses 41 ini disebutnya yaitu adalah constant pressure dengan heat rejection. Constant pressure heat rejection. Seperti itu. Jadi untuk isentropik sendiri gitu ya, artinya isentropik itu adalah proses ideal tanpa gesekan gitu ya, tanpa gesekan dan tak ada transfer panas. Gitu. Nah, dari dua buah diagram ini kita bisa melihat karakteristik di mana proses turbin gas ini terjadi gitu ya, dan energi yang dihasilkan oleh turbin gas ini tergantung dari luas area yang dihasilkan oleh siklus ini gitu ya. Semakin luas areanya, maka dia akan menghasilkan energi yang lebih besar juga gitu. Nah, pada close Brayton cycle gitu ya, atau siklus tertutup dari Brayton cycle gitu ya, kita menggunakan yang namanya cooler gitu ya, untuk memasukkan kembali dari sini inlet gitu ya, ini kompresor, terus kemudian ini combustion, di sini turbin. Nah, keluaran dari turbin ini kemudian dimasukkan lagi ke cooler, pendingin gitu ya. Udara yang didinginkan inilah yang nanti akan dapat dimasukkan ke dalam air intake gitu ya. Nah, biasanya di sini ada economizer untuk pemanasan awal yang ada di situ, itu memungkinkan. Jadi dari cooler, dari keluaran dari turbin biasanya masih sangat panas sehingga dimanfaatkan atau dibuang oleh cooler gitu ya untuk didinginkan gitu. Tapi di sini biasanya terdapat juga economizer atau pemanas awal gitu ya. Seperti itu. Nah, proses ini gitu ya, dia
akan berputar dari 1, 2, 3, 4, terus balik lagi ke sistem 1. Nah, pada proses 4:1, inilah yang disebut dia constant pressure cooling. Tekanannya tetap gitu ya, tanpa menggunakan pompa. Dia prosesnya yaitu adalah pendinginan gitu. Udara yang didinginkan. Jadi semuanya di sini adalah udara gitu ya. Oke. Nah, untuk perhitungan efisiensinya gitu ya, perhitungan keefisiensinya, maka kita melihat pada masing-masing bagian, yaitu yang pertama adalah pada kompresor. Pada kompresor bahwa nilai entalpinya gitu ya, nilai H ini adalah entalpi gitu. Nilai entalpinya itu antara sebelum gitu ya, antara sebelum itu dia nilainya adalah QA ditambahkan W kompresi gitu ya, sama dengan H2. H2 ini adalah pada titik yang kedua ini tadi. H2. Nah, di sini karena tidak ada penambahan panas gitu ya, ini sama dengan 0 gitu ya, sehingga nilai H2-nya itu sama dengan H1 ditambahkan WC gitu, atau WC gitu ya, sama dengan H2 min H1. Kalau misalnya kita ingat bahwa rumus specific heat dari kalor gitu ya, yaitu adalah C P gas gitu ya, dengan nilai delta T, T2 min T1 gitu ya, maka nilai W ini akan berubah menjadi seperti ini. H ini CT gitu ya, atau kita tuliskan saja di sini, entalpi itu adalah CP dikalikan T. Dengan CP ini adalah specific heat dari fasa yang ada di kompresornya itu apa. Kalau misalnya kompresornya itu adalah mengandung udara, maka specific heat untuk udara. Tapi kalau misalnya di sini CP gas gitu ya, maka ini adalah specific heat dari turbin gas gitu ya, specific heat. Ini maksudnya gas ini dia udara gitu. Saya tuliskan udara di sini. Nah, di sini specific heat yang dipanaskan di sini masih udara. Nah, kemudian selanjutnya pada combustion chamber, ya, nilai H2-nya gitu ya, nilai H2-nya itu karena dia sudah memiliki QA gitu ya, dan dia tidak punya nilai WC, maka WC-nya ini adalah tidak perlu dikompresi sama dengan 0. Ini adalah H3, keluaran dari combustion chamber, sehingga nilai QA gitu ya, itu adalah H3 min H2, atau QA yaitu adalah CP gas dari yang ada di situ, karena dia sudah ditambahkan gas, T3 min T2 gitu. Nah, kemudian pada turbin gitu ya, nilai H3-nya, entalpinya yaitu
ditambahkan Q sama dengan W ekspansi ditambahkan H4. Gitu. Sehingga nilai WE ekspansinya yaitu adalah H3 dikurangi H4 dengan WE ini adalah CP udara gitu ya, T3 dikurangi T4 gitu, karena di situ sudah udara. Ini adalah nilai gross output ya, gross energi output pada gas turbin. Nah, ini bisa kita lihat dari suhu pada H3, Q, W ekspansi, dan H4. Karena di sini adalah sisi turbin. Jadi kita bisa memperkirakan, menghitung dengan cepat dari temperatur gas turbin tersebut. Berapa kapasitas gas turbin yang kita punya. Atau apabila kita menghitung net outputnya, gitu ya. Gas turbin yaitu adalah W ekspansi dikurangi W kompresi, gitu ya, atau CP ekspansi, gitu ya, pada di sini adalah CP udara, gitu, T3 dan T4, gitu ya. Maaf, di sini tadi sudah gas karena sudah digabungkan gas, gitu ya. CP5 di sini ini adalah gas. Saya lupa tadi di atas ini apakah ini masih udara. Juga sama untuk gas karena sudah digabungkan bersama dengan gas, gitu ya. Nah, baru di net outputnya yaitu adalah CP gas dikurangi CP udara T2 min T1, gitu. Nah, pada net output ini dipengaruhi juga kondisi ideal dan aktual pada gas turbin. Ketika kita punya diagram TS untuk gas turbin ini, gitu ya, kita akan punya kondisi yang ideal, gitu ya, seperti yang ditunjukkan oleh grafik tadi, gitu ya, grafik TS tadi, TS, gitu. Nah, kondisi ideal ini biasanya dia akan memiliki kondisi aktual, gitu ya, memiliki kondisi aktual yang saya tunjukkan dengan warna biru, gitu ya, warna biru. Ini kondisi aktualnya seperti ini, dengan kondisi aktual yang ada di sini itu bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi energinya sebetulnya sama, tapi ada nilai perubahan entropi dari saat proses kompresor ke combustion dan saat dari turbin, gitu ya, di turbin. Nah, inilah yang kita sebut dengan kondisi aktual, gitu ya. Ini kondisi ideal. Ini juga sama. Ini adalah kondisi aktual. Nah, ini juga mempengaruhi nanti output gross dari PLTG, gitu ya, gas. Nah, di sini digambarkan dengan kondisi 1, gitu ya, masih sama kondisinya. Ini adalah kondisi idealnya. Ini ada indeks 2S, ini kondisi 2, gitu ya. Ini adalah kondisi 3. Kondisi idealnya kita tuliskan dia 4, ini 4S. Ini 2S dan 4S ini adalah
kondisi ideal, gitu ya. Sehingga efisiensi di combustion, gitu ya, kita bisa melihat efisiensi combustion itu biasanya perbandingan antara ideal dan aktual yang merupakan T temperatur T2S dikurangi T1 per T2 per T1. Sedangkan di turbin gitu ya, itu adalah juga sama aktual per ideal, output per input gitu ya, outputnya aktual, ini ideal, yaitu adalah T3 min T4 T3 min T4S gitu. Sedangkan untuk thermal efisiensi gitu ya, pada Brayton cycle itu memiliki persamaan Brayton ya, secara umum, yaitu adalah panas yang dimasukkan gitu ya, dikurangi panas yang dikeluarkan, dibagi outputnya seperti itu, inputnya yaitu adalah panas yang ditambahkan, atau dengan kata lain QA dikurangi QR gitu ya, dibagi QA, yaitu besarnya adalah 1 min QR per QA. Nah, untuk head yang harus ditambahkan gitu ya, yang harus ditambahkan pada tekanan konstan itu nilainya adalah QA sama dengan massa dari udaranya CP gitu ya, delta T yaitu adalah T3 dikurangi T2. Sedangkan head yang dikeluarkan sama pada P konstan, yaitu adalah QR sama dengan M CP T4 dikurangi T1. Kita melihat dari kondisi idealnya. Sehingga didapatkan sigma B atau efisiensi dari siklus Brayton ini adalah CP T3 min T2 CP T4 min T1 dibagi CP T3 min T2. Atau kita bisa melihat efisiensinya itu langsung dari 1 min T4 per T1 dibagi T3 min T2. Kita bisa mengetahuinya dari sisi temperaturnya saja, kita bisa mengetahui berapa output 4, output 1, output 3, output 2 temperaturnya. Kita bisa mengetahui efisiensi sistem secara keseluruhan gitu ya. Oke, kemudian untuk proses reversible adiabatik gitu ya tadi.
tadi ya, proses 1, 2 gitu ya. Ini ada T2 per T1, yaitu nilainya adalah perbandingan dari tekanan 2 dibagi tekanan 1 dengan besar gamma min 1 per gamma. Gitu ya. Nah, P2 per P1 inilah yang kita sebut rasio tekanan. Atau RP gitu ya. Dan gamma ini adalah specific head ratio. Gitu. Nah, pada proses ekspansi gitu ya 3-4 besarnya adalah T3 min T4 sama, yaitu adalah P3 per P4 gamma min 1 per gamma, besarnya rasio tekanan yang digunakan yaitu adalah P3 per P4. Ini adalah rasio tekanan. Sehingga dari persamaan 1 kita bisa menggunakan efisiensi Brayton apabila diketahui rasio tekanannya, yaitu adalah 1 min T4 per T1 dibagi RP untuk berapapun nilai rasio tekanan yang diketahui, gamma min 1 per gamma, pangkat ya, dikalikan T4 per T1. Ini cukup mengetahui T4 dan T1-nya, kita bisa mengetahui efisiensi sistem secara keseluruhan gitu ya, dengan menggunakan rasio tekanannya gitu. Baik, untuk peningkatan efisiensi gitu ya, kita bisa menggunakan proses reheat gitu ya. Tadi reheat. Jadi menggunakan kompresor yang bertingkat gitu ya, kompresor yang lebih dari satu gitu ya. Kita masukkan udara di sini satu, terus di sini ada elemen pemanas reheat gitu ya. Nah, itu ini C1, C2. Nah, terus kemudian dari sini kita masukkan ke elemen pemanas juga gitu ya. Baru kita bakar gitu. CO tadi ya kodenya, combustion chamber. Baru dia kita masukkan ke turbin. Gitu ya. Turbin dengan pressure tinggi gitu ya. T1, kemudian dikeluarkan dengan proses reheat gitu ya. Itu dengan menggunakan turbin yang tekanan lebih rendah, itu T2. Baru dia putarannya diatur dengan shaft yang sama untuk dihubungkan ke generator. Nah, proses keluaran yang ada di turbin yang ada di sini gitu ya, ini nanti akan dimasukkan ke reheat gitu ya, untuk dimasukkan ke sistem satu yang ada di sini. Ini reheat. Sehingga apabila kita buat penomorannya, di sini adalah inlet gitu ya, inlet. Terus kemudian di sini adalah keluaran dari kompresor 1 itu. Terus kemudian di sini adalah ada regen panas, yaitu keluaran dari combustion chamber nomor 6, keluaran dari turbin 1 nomor 7, dilakukan reheat gitu ya. Nomor 8 dan di sini nomor 9.
baru keluaran dari sini ini adalah nomor 10 gitu ya. Nah, nomor inilah yang apabila kita masukkan ke dalam diagram TS gitu ya, diagram TS, maka bentuk kurvanya gitu ya, dia awalnya semula di sini, terus dilakukan reheat gitu ya, dia akan naik lagi ke sini untuk dimasukkan ke kompresi gitu ya. Ini belum dituliskan ya, nomor 4-nya. 4 di sini. Oke, 5 di sini. Gitu ya, baru masuk ke combustion chamber gitu ya. Baru kemudian dari sini inilah yang nanti akan dimasukkan ke combustion chamber gitu ya. Baru kemudian dia dimasukkan ke turbin 1, masukkan ke turbin 2 gitu ya. Baru inilah yang nanti akan di reheat di regen gitu ya. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini gitu ya. Untuk besar besar energi yang dihasilkan ini juga dipengaruhi oleh luas areanya. Kalau misalnya luas areanya bertambah besar seperti ini gitu ya, 2 kali lipatnya, maka ini juga meningkatkan efisiensi lebih banyak lagi gitu ya. Nah, untuk penomorannya gitu ya, karena di sini dia memiliki temperatur yang sama untuk nomor 10 di sini gitu ya. Ini temperaturnya sama. Itu ini juga sama temperaturnya. Di sini juga nilainya sama temperaturnya. Di sini juga sama temperaturnya. Gitu. Baru kemudian untuk penomoran prosesnya, di sini tadi kita mulai ya, 1, terus kemudian 2 di sini, 3 masuk ke kompresor yang kedua, 4 mau siap masuk ke combustion chamber gitu ya. 5 ini tadi dilakukan regen. 6 masuk keluar dari combustion chamber. 7 ini setelah masuk dari turbin 1, ini turbin 2 gitu ya. 8 ini 9 dan di sini 10 gitu. Nah, ini adalah kurva TS-nya. Sedangkan untuk kurva PV gitu ya, kita juga bisa meningkatkannya mulai dari sini 1, terus kemudian 2 gitu ya. Dari sini proses masuk ke combustion chamber gitu ya. Baru kemudian dia masuk ke turbin gitu ya. Dan ini balik lagi ke keluar dari turbin rejection gitu ya. Dari proses itu kita kasih nomor di sini 1, terus 2, 3, 4, 5 ada di sini. Ini langsung 6 gitu ya, 5 keluaran langsung ada di sini 5. Di sini ada 7. Di sini 8. Di sini 9 dan di sini 10. Prosesnya sama untuk key addition dan key rejection-nya, prosesnya ada di atas juga ini ya. Itu ini P, ini
volume. Seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian dari PLTG gitu ya, kita membandingkan dari industrial, bandingkan dengan yang digunakan untuk aircraft gitu, subspeed-nya untuk industrial itu lebih lambat gitu ya, sedangkan airflow-nya lebih cepat gitu, airflow untuk udaranya, maintenance time-nya lebih lama di industrial compare-nya. Terus maintenance laydown space-nya perlu tempat yang lebih luas di industrialnya. Untuk air inlet-nya, masukan dari udaranya, ducting-nya seperti ini, baru kemudian disaring gitu ya, dari saring untuk masuk ke dalam kompresor gitu ya. Nah, di air inlet itu diperlukan yang namanya penyaringan gitu ya, untuk membuang beberapa partikel-partikel yang baik dia mengandung korosi gitu ya, mengandung korosi untuk nanti merusak dari blade dari turbinnya atau merusak dari kompresornya, sehingga perlu penyaring yang ada di situ. Dan ini adalah contoh untuk pengambil udaranya gitu ya, dan filter dan dust removal-nya gitu. Dan inlet-nya itu udara masuk ke sini, dia juga memiliki trash screen gitu ya, dan silencer untuk meredam suara. Biasanya juga dilakukan evaporasi gitu ya, untuk mengatur aliran udara pada kompresor. Nah, di sini adalah bentuk dari kompresornya. Dia kompresornya biasanya langsung terhubung juga ke turbin, misalnya di satu bagian gitu ya, atau dia putarannya itu digunakan motor awalnya dengan prinsip gaya yang diperlukannya ya, apabila tekanannya rendah maka besar kompresornya harus tinggi, dan apabila tekanannya tinggi maka blade dari kompresor permukaannya itu harus lebih kecil. Nah, di kompresor ini ya, jadi bentuknya kompresor seperti ini, udara masuk dari sebelah kiri gitu ya, dan rotor blade ini fungsi untuk mengubah tekanan dari udara. Kemudian untuk combustion chamber terdiri dari beberapa jenis. Dia terdiri dari bagian-bagian kecil membentuk sebuah cincin gitu ya, tapi ini terpisah gitu ya. Jadi kaleng-kalengnya ini terpisah. Terus ada yang bagian menyerupai cincin seperti ini. Itu, dan ada yang dia memiliki kaleng tapi berada di sekeliling cincin yang ada di sini. Nah, pembakarannya ini dia akan dikabutkan, gasnya akan dikabutkan oleh atomization nozzle gitu ya, yang nanti akan membakar untuk diberikan semacam kayak spark gitu ya, kayak spark nanti, sehingga dia akan terbakar, baru kemudian nanti diatur pembakarannya itu untuk sesuai dengan kapasitas dari udaranya. Jadi kualitas udaranya di sini tergantung dari kelembapannya, tergantung dari atmosfer atau ketinggian lokasi dari gas yang ada di udara yang ada di sini, dan kualitas gasnya gitu ya. Jadi perbandingan antara gas dan udara inilah yang nanti akan membuat efisiensi dari suatu turbin gas itu terjadi gitu ya. Dan di combustion chamber ini ya, tadi saya katakan dia memiliki burner ya. Ada ini contohnya, tipenya ini V94 memiliki 8 burner, ini juga sama V94 juga 8 burner, dan V94 3A memiliki 24 burner untuk gasnya yang ada di situ. Kemudian untuk turbin ini dia langsung terhubung juga ke satu shaft, dia dilakukan pengontrolan turbinnya ini menggunakan thermocouple,
juga ada sensor getaran yang ada dipasang di sisi vertikal dan di sisi horizontalnya gitu ya. Dan dari turbin ini dikeluarkan melalui exhaust gitu. Dan di turbin gas turbin ini dia memiliki bagian-bagian yang mulai dari inside itu adalah yang bagian pembakarannya, terus pengaturan olinya, gearnya gitu ya, dan di outside-nya yang bisa kelihatan yaitu adalah inlet tadi, ducting, silencer yang bisa kita lihat, terus pengaturan air dan udara, dan motor kontrol untuk perputaran awalnya. Nah, di sini untuk pelumasan juga perlu diperhatikan karena perputaran dari turbin ini juga memerlukan pelumasan gitu ya. Juga position monitoring-nya gitu ya, ini sensor posisi gitu ya, itu juga harus selalu pada posisi yang tepat. Apabila dia miring gitu ya, terjadi ketidaksumbuan pada baik pada generator maupun pada semua yang ada di sini gitu ya, itu akan bisa deteksi oleh sensor ini. Dan seal-seal untuk mengatasi kebocoran dari udara-udara panas gitu ya, ini juga perlu cek gitu ya. Dan supply gas ini alurnya seperti ini menggunakan full shut off untuk mematikan pressure control, pressure indicator, pressure safety, filter separator, dan control system. Untuk ignition gas tadi yang untuk spark tadi menyalakan awal dari combustion-nya gitu ya, itu ini tadi dia menggunakan valve dan nyalakan awal menggunakan ini ignition gas ini. Dan startup sequence gitu ya, memerlukan yang namanya motor starter gitu ya. Motor starter ini yang nanti akan memutar awal sebelum diputar oleh gas turbin atau udara panasnya. Nah, di sini untuk gas turbin dipilih biasanya karena bentuknya yang kompak gitu ya, sehingga cocok digunakan untuk pembangkit di pengeboran, terus kemudian di kapal seperti itu, dan bagian-bagian lain yang memerlukan pembangkit yang bentuknya ringkas gitu ya. Dan seperti itu, ini untuk perbandingan antara fuel cost, operation maintenance cost, dan capital cost atau pembuatannya. Seperti itu untuk kuliah kita gas turbin, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.